saya, Bapak Alifi. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan tentang berserah diri. Hakikatnya berserah diri. Untuk itu saya ajak saudara-saudara menonton video ini sampai selesai. Semoga hidayah serta kehendaknya ada pada saudara-saudara. Yang kedua, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah yang maha segala-galanya. Segalanya karenamu ya Allah, segalanya karenamu. Tidak ada sesuatu apapun di kehidupan ini dan kehidupan yang lainnya. Semuanya melainkan karenamu ya Allah. Semuanya karenamu. Ya Allah, bersama kuasamu dan bersama kehendakmu, hamba pasrahkan dan hamba serahkan diri ini kepadamu ya Allah. Karena diri ini adalah milikmu. Kalau diri ini tidak kuserahkan kepadamu, bagaimana kalau diri ini menguasai hamba ya Allah? Dibawa kemana hamba ini ya Allah? Sedangkan diri ini adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa. Begitupun pikiran, hati, aku, ego, nafsu, pengetahuan, semuanya, baik yang di lahir maupun di batin, semuanya kuserahkan, semuanya kupasrahkan kepadamu. Mereka adalah milikmu. Kalau mereka tidak kupasrahkan kepadamu, hamba takutnya mereka akan menguasai hamba ya Allah. Silih berganti menguasai hamba. Karena diri ini adalah lemah, hamba ini adalah lemah. Bisa dikuasai emosi, bisa dikuasai nafsu, bisa dikuasai ego, dan sebagainya. Untuk itu, ku kembalikan, ku serahkan kepadamu. Ya Allah, diri ini, hamba ini hanyalah untukmu. Kusiapkan hamba ini untukmu ya Allah. Untuk kuasamu, untuk kebesaranmu, untuk keagunganmu, untuk kemurahanmu, dan segala kemahaanmu. Bukankah diri ini memang kuasamu ya Allah? Bukankah hamba ini memang kehendakmu? Ya Allah, hanya Engkaulah yang berhak, hanya Engkaulah yang kuasa terhadap diri hamba ini. Setelah itu kemudian kita bacakan doa berserah diri. Semuanya pastinya ada doa. Setelah kita melakukan itu luar biasa, betul-betul luar biasa. Kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, merasakan ketenangan yang luar biasa yang tidak pernah kita alami selama dalam hidup ini. Ketika kita ini dekat dengan Allah, luar biasa bahagianya. Ketika kita dekat, merasakan benar-benar dekat yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Kalau tidak mengalaminya sendiri, merasakannya sendiri. Begitu dekatnya Allah ini, bahkan sudah sering kita dengar Allah lebih dekat dari urat leher atau urat nadi kita. Ini nyata, kita akan merasakan tenang luar biasa, kebahagiaan luar biasa, pengaruh kebesaran kuasanya, pengaruh kebesaran keesaannya, pengaruh kebesaran keagungannya, pengaruh dari kebesaran kemurahannya. Gitu lahir maupun batin, dohir maupun jiwa kita, ruh bahagianya luar biasa, tenangnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada pengaruh makhluk yang silih berganti. Kita sering mengalami sekarang senang, besok tidak senang. Sekarang kita merasakan bahagia, gak lama kita merasakan susah. Ketika kita mengalami emosi, semuanya pikiran kita dikuasai emosi, dominasinya emosi, pikiran kita isinya emosi. Akhirnya setiap berpikirnya yaitu punya emosi.
Mata sudah dikuasai emosi, yaitu pandangan mata yang milik emosi. Ya seperti apa? Anda sendiri sudah tahu, karena Anda sendiri sudah mengalaminya. Itu. Tapi mereka semua itu ada. Itulah maha kuasanya Tuhan. Mereka itu juga karena Tuhan. Tapi mereka tidak boleh dan harus tidak bisa menguasai diri kita. Karena mereka bukan pencipta kita. Mereka tidak punya hak, tidak punya kuasa terhadap diri kita. Ya itulah saudara-saudara yang namanya berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah. Bukan pasrah menerima. Pasrah itu memasrahkan. Seperti korek ini ya. Korek ini ada di tangan saya. Misalnya ini ada pemiliknya. Terus korek ini saya pasrahkan kepada pemiliknya. Berarti korek ini berpindah dari saya ke pemiliknya. Nah diri ini sama kita serahkan kepada Allah, berpindah, kita transformasikan kepada Allah. Berpindahnya dari hamba ini ke Allah. Ini kalau di HP itu ya, kalau di HP itu kan canggih, manusia lebih canggih lagi. Bukan terus kita HP ya misalnya ya, kita kirim video atau foto, bukan berarti HP-nya juga kita serahkan, cuma aplikasi. Tek, video foto ini sudah terkirim dimanapun, langsung. Bukan terus ngirim foto, ngirim video, terus HP-nya juga, bukan itu. Nah kita lebih canggih dari itu. Begitu kita ada totalitas, ya dengan kesadaran kita bahwa kita makhluk milik Allah dan kita tidak bisa apa-apa. Bagaimana ketika kita dikuasai oleh makhluk, bahkan oleh diri kita sendiri, ya kan? Terus kita serahkan kepada Allah, ya kan, dengan keyakinan, kita yakin betul, percaya betul akan Allah. Kita sudah mengalaminya, kita sudah merasakan betul, kita sudah memahami setiap kejadian dalam hidup kita itu karena siapa kita tidak tahu sebelumnya. Nah, terus kita serahkan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Cepat kilat, bahkan melebihi dari cepatnya kilat. Hebatnya gaib aplikasi kita ini, melebihi dari makhluk apapun. Kita ini kasar satu sisi, ya kan? Tapi sisi lain halusnya melebihi dari halusnya, kecanggihannya melebihi dari makhluk yang lain. Kita manusia yang kasar tapi bisa lebih dekat pada Allah, lebih dekat, bahkan dekat sekali dengan Allah. Padahal kita tidak tahu Allah. Bahkan kalau kita sudah mencapai kesempurnaan di langit ketujuh, mudah, ya kita sudah ditunjukkan. Hidup ini adalah pelajaran, petunjuk. HP ini itu karya manusia yang semuanya karena kekuasaan Allah di dalamnya, kehendak Allah dalam diri kita. Pikiran kita ini pikiran kita bekerja ini karena rancangan Allah. Dalam ini aslinya ini kehendak Allah, kuasa Allah yang mau wujud. Pikiran seperti kita ini kuasa Allah, kehendak Allah, kuasa Allah, maka terwujudnya ya karena ini semua. Cuma dengan kasat mata wujud kita ya manusia ini, tapi sebenarnya kuasanya Allah, kehendaknya Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah agar diri kita kembali dipenuhi dominasi geloranya kuasanya Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Nah, akhirnya kita bisa melihat kuasanya Allah di luar, karena kuasanya Allah dalam diri kita yang memenuhi diri kita. Nah, dari kehendak Allah dalam diri kita lah yang bisa melihat kehendak Allah di luar. Kalau kita nggak bisa, mata kita melihat di balik tembok ini aja kita nggak tahu. Nah, makanya ketidaktahuan kita inilah yang namanya ada Tuhan yang maha tahu, ada Allah yang maha tahu. Nah, untuk mewujudkan Allah ini maha mengurusnya, maha menguasai dan sebagainya. Nah, ketika ketidakberdayaan kita ini, kita yang tidak bisa apa-apa ini, urusan diri, urusan kehidupan kita yang tidak bisa apa-apa ini, kita serahkan, kita kuasakan kepada Allah. Nah, itu mewujudkan Allah yang benar-benar maha mengurusnya. Ya sama aja dengan begini, saudara-saudara. Ketika kita punya urusan yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, ini paling mudah, ya. Urusan tanah, kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Terus urusan ini bagaimana? Kita urusin kacau, kita serahkan, kita kuasakan kepada ahlinya, namanya notaris. Nah, notaris ini hanya sebuah nama, tapi ketika
kita berikan urusan, kita wujudkan kenotarisianan ini, legalitasnya kebenaran notarisnya itu di situ, karena notaris ada yang diurusi tanah itu. Itu tidak hanya sebuah nama, tapi dari nama itulah kita wujudkan kebenarannya, pengesahannya. Ya begitulah seperti diri kita. Tidak hanya cukup kita tahu Tuhan, kita wujudkan. Kalau Tuhan mau mengurusnya, ya kita wujudkan, kita serahkan urusannya, kita kuasakan urusan hidup ini yang kita tidak tahu apa-apa. Sudahlah, diurus notaris kita sudah nggak pernah ngurusi. Kalau sudah diurusi sama notaris, kita ikut ngurusi notaris, urusan notaris ya kita dianggap malah nggak percaya. Sudahlah, kalau diurus Tuhan, kita sudah tenang hidup ini, nggak ngapa-ngapain. Kita harus berusaha. Lah, usaha milik siapa? Kapan kita membuat usaha, kapan kita membuat energi itu dan tubuh kita ini milik Tuhan, percayalah. Tuhan itu maha segalanya, tidak hanya maha kuasa, juga maha mengatur, juga maha memberi, juga maha rezeki, juga maha petunjuk. Justru kalau kita kembalikan pada kita bisa satu yang bisa kita kerjakan, yang lain tidak bisa. Satu kita mendapatkan, yang lainnya kehilangan. Ya itulah kesadaran kita ketika kita ini tidak tahu bahwa kita hanya makhluk dari apa-apa, disitulah adanya Tuhan yang maha tahu. Ketika kita nggak bisa, maka disitulah adanya Tuhan yang maha bisa. Nah, bagaimana hubungan ini? Nah, hubungan ini adalah kita mewujudkan keberadaan Tuhan, semuanya karena perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatur, ya kita berikan urusannya pada Tuhan. Namanya memberikan urusan ini ya mengkuasakan. Yang menyerahkan ya mengkuasakan. Itulah saudara-saudara yang harus saya sampaikan tentang berserah diri, ya kan? Nah, untuk mengenal diri dan sebagainya, makanya ikuti terus video saya. Oh ya, jangan lupa ya, kewajiban membantu saya ya supaya berkembang, dan ini sangat besar manfaatnya terhadap sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.